Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan mengibaratkan kita ini seperti tanah. Tanah tempat persemaian benih sabda Allah. Tanah yang Allah percaya. Tempat benih sabda Allah itu bisa bertumbuh. Karena itu dalam bacaan pertama dibilang bahwa apa saja kita sementara menantikan buah itu. Tetapi dibilang bahwa dalam bacaan pertama itu dibilang bahwa firman Allah yang keluar dari mulutnya tidak pernah akan kembali kosong. Karena Tuhan percaya. Teramat percaya bahkan. Saking percayanya dia rela lahir sebagai seorang bayi yang hidupnya tergantung pada belas kasih cinta kita. Saking percayanya dia dan saking percayanya Yesus kepada kita, dia rela menyerahkan hidupnya buat kita, mati di kayu salib untuk kita, karena dia teramat percaya kepada kita. Itu benih yang dia percaya. Itu bukan benih yang dia percaya, tanah yang dia percaya. Makanya dia mengirim banyak nabi-nabi. Dia mengirim banyak pengajar-pengajar. Fungsi mereka apa? Untuk membersihkan tanah, untuk menggemburkan tanah, untuk membuat tanah semakin mampu supaya mampu menumbuhkan kehidupan yang keluar dari benih sabda itu. Persoalannya, jangan-jangan kita seperti tanah yang meskipun sudah dibersihkan berulang-ulang, selalu kepala batu saja. Mungkin kita menjadi tanah sengketa mungkin. Mungkin kita menjadi tanah yang mulut kita terlalu cerewet dan berair. Sehingga yang kita hasilkan selalu membuat orang melas, basah, malu, minder. Atau mungkin tanah kita itu tanah yang berbatuan, yang meskipun di ngomong, meskipun dia nasihat ulang-ulang, kita tetap saja kepala batu. Makanya hari ini Tuhan mengajak kita untuk lihat ke dalam kedalaman batin kita. Kalau Allah yang Maha Kuasa begitu percaya kepada tanah, yang adalah kita, berarti tanah itu teramat berharga. Berarti tanah itu sumber kehidupan. Berarti tanah itu mampu menciptakan kehidupan. Berarti tanah itu tempat cinta itu bertumbuh. Setiap kali kalau saya menguburkan orang yang meninggal, saya selalu berdoa. Doaku sederhana. Semoga tubuhnya yang telah diberkati ini menyatu dengan tanah, menjadi bagian dari tanah untuk mengangkat segala air mata, kekecewaan, dendam, hutang darah, apapun juga. Semoga tanah bisa didamaikan kembali. Kita dengar banyak kisah bagaimana orang bersaudara berantem urusan tanah, urusan warisan, urusan sumber kehidupan yang telah menjadi tempat di mana mereka dibesarkan. Bertengkar sampai ke pengadilan, sampai tidak mau baku ketemu satu sama lain. Kita tahu berapa banyak janda setelah kematian suaminya diusir keluar dari tanahnya. Tanah tempat dia dan suami serta anak-anak bertumbuh. Diusir keluar begitu saja. Kadang mereka lupa bahwa anak itu punya darah dengan mereka. Jadi tanah yang seharusnya menjadi sumber rahmat dan berkat, tempat cinta itu bertumbuh, menjadi tanah yang membawa air mata. Itu terjadi karena keegoan dan keangkuhan kita. Karena kita ingin menjadi seperti Allah. Itulah kejadian di Eden, di Taman Firdaus.
tanah yang membawa berkat, tanah di mana orang boleh menjadi diri apa adanya, tanpa perlu bertopeng, tanpa perlu menampakkan kehebatan, tetapi justru menjadi dia dalam kerapuhannya, dalam kenisbiannya, tetapi percaya bahwa meskipun dia rapuh, meskipun dia tidak berdaya, dan meskipun dia siapa-siapa, kasih Tuhan menyertainya. Tetapi karena terlalu banyak berkat dan rahmat, karena terlalu banyak kemudahan-kemudahan hidup, terlalu banyak berkat yang berlimpah-limpah, membuat Adam dan Hawa lupa diri dan ingin menjadi Tuhan sendiri dengan melanggar pada hukum Tuhan. Makanya bacaan hari ini mengingatkan kepada kita, ketika kita tidak taat pada hukum Tuhan, ketika kita tidak menjalankan hidup kita berdasarkan hukum Tuhan, kelihatan kita akan kaya sebentar, kelihatan kita akan bahagia sebentar, tetapi ujungnya adalah penderitaan tanpa akhir. Bacaan hari ini mengajak kita untuk pertama, kalau kita mau bertumbuh sebagai seorang pengikut Kristus, pertama kita harus melihat, menerima, mengamini diri kita dan kerapuhan kita. Bahwa saya ini cuma tanah belaka, tidak lebih, tidak kurang. Tetapi meskipun saya tanah belaka, meskipun tanah saya ini adalah tanah yang berbatu, tanah yang beronak, tanah yang penuh dengan ilalang dan duri-durian, semak-semak berduri. Meskipun tanah saya ini tidak subur, tanah saya ini tipis, tetapi selama saya menyerahkan tanah saya itu kepada Sang Empunya kehidupan, Sang Penabur itu sendiri, Sang Allah itu sendiri, lalu batu, lalu semak belukar, lalu tanah yang tipis, apapun saya nggak pusing. Karena apapun tanah itu, selama berada di tangan Sang Penabur, tanah itu pasti akan menjadi tanah yang subur. Karena Sang Penabur akan dengan sabar mengangkat batu-batu itu, membuat batu-batu itu semakin berkurang, sehingga tanah itu menjadi mampu untuk menyuburkan. Karena Sang Penabur itu tidak akan menerima rumput dan semak belukar itu. Dia akan mencoba dalam kesabarannya membersihkannya lagi, supaya tanah itu menjadi subur kembali. Sang Penabur itu tidak akan membiarkan tanah itu tipis, digerus oleh air. Tetapi Sang Penabur itu akan menambahkan dengan tanah-tanah yang lain, supaya tanah itu menjadi mampu untuk bertumbuh dan menghasilkan buah. Kita cuma harus belajar percaya. Makanya bacaan hari ini selain mengingatkan kita bahwa kita debu, tetapi di sisi yang lain mengajak kita untuk hidup dalam pengharapan itu. Pengharapan bahwa pada akhirnya semuanya akan baik-baik saja. Saya cuma harus tetap fokus dan tidak perlu menyesali karena saya ini tanah berbatu, karena saya ini tanah yang semak belukar, karena saya ini tanah yang tipis, karena saya ini tanah yang subur. Karena saya ini tanah subur, saya tidak boleh hidup dalam kebanggaan bahwa kalau saya semuanya beres-beres saja. Enggak. Kadang kita perlu semua jenis tanah itu, supaya pada akhirnya untuk mengakui bahwa pada akhirnya hidup itu cuma anugerah pemberian Tuhan semata. Tanah mau subur bagaimana saja, tapi kalau Sang Penabur tidak memberi perhatian dan kepercayaan kepada tanah itu mau hasil apa? Kosong. Tanah batu, tetapi kalau diberi perhatian oleh Sang Penabur, tanah batu pun bisa menumbuhkan buah. Bahkan banyak buah-buah yang tumbuh di tanah-tanah yang batu justru menjadi buah meskipun buahnya kecil. Tidak sebanding dengan buah yang tumbuh di tanah yang subur. Tetapi banyak kali buahnya itu teramat manis.
Meskipun tanah itu tumbuh di dalam semak-semak belukar, buah pohon itu tumbuh di dalam semak belukar, buah-buahnya itu mungkin keras di bagian kulitnya. Tetapi ketika kita berhasil memakannya, membelah kekerasan batu itu, kulit dari buah itu, lalu kita akan mendapatkan sebuah buah yang enak, manis. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita bersama-sama, kita berdoa, semoga kita belajar untuk percaya kepada Tuhan, membiarkan Tuhan dalam prosesnya membentuk kita menjadi orang-orang yang menjadi layak untuk ditumbuhi. Dari semua bacaan tadi, keindahan pesan yaitu apa? Tuhan tidak pilih tanah-tanah. Tuhan taburkan benih. Benih itu jatuh di tanah berbatu, di tanah yang berduri, semak belukar, tanah yang tipis, tanah yang subur. Tapi Tuhan menaburkan benih. Tinggal benihnya itu mau menerimanya, menerima benih itu, menjaga benih itu, supaya benih itu menjadi tumbuh kembali, atau menghabiskan banyak waktu dan energi hanya urusan dengan rumput, batu, atau urusan karena minder, atau karena merasa kurang dibandingkan dengan tanah yang subur yang lain. Ataukah kita menjadi begitu subur sampai kita merasa orang lain sebagai saingan, maka harus dihancurkan supaya cuma saya menjadi tanah yang subur. Kalau itu yang terjadi, benih itu tidak pernah akan tumbuh. Mungkin dia tumbuh, tapi tidak pernah akan menghasilkan buah.